Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya yang ikutan party malam ini. Kamu yang malam mingguan, mungkin yang baru pulang dari malam mingguan, atau yang memang nggak malam mingguan. Lebih baik kita party. Party di sini kita akan belajar, masih melanjutkan materi yang pernah kita belajar sebelumnya. Kalau kamu kemarin sudah mengikuti, ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah 8 alasan mengapa kita menggunakan OBS dalam presentasi, ya khususnya untuk Anda sebagai pengajar gitu ya, untuk memberikan pelajaran kepada siswa, sebaiknya kita menggunakan OBS Studio. Kita akan melanjutkan materinya dan sekarang kita akan belajar atau kita akan memahami paling tidak dasar-dasar tentang OBS Studio. Karena kalau kita mengikuti tutorial, artinya kita menjalankan tutorial, ikuti dari langkah-langkah ya runtut dari A sampai Z, bisa jadi ya bisa saja kita berhasil juga. Tapi di sini kita akan lebih dari sekedar itu. Bukan hanya sekedar menjalankan tutorial lalu kita berhasil, tetapi kita harus mengerti terlebih dahulu dasar-dasarnya. Sehingga pada saat Anda menjalankan tutorialnya atau nanti pada saat terjun ke eh, misalnya pembelajaran atau meeting atau streaming kalau Anda gamer, itu kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan kalau terjadi masalah misalnya atau, kurang maksimal hasilnya, apa yang mesti kita lakukan? Untuk itulah kita harus memahami basic-basic dari OBS Studio itu. Yang paling basic ya tentunya kita harus mengetahui dulu, kita menggunakan versi berapa, itu yang pertama. Yaitu mungkin Anda bisa lihat saja ya dari menu di situ, ada pilihannya tentu dari OBS kita pilih about saja. Dan yang lain-lain misalnya cara downloadnya dan lain sebagainya itu sangat basic. Ya saya asumsikan kawan-kawan semuanya yang lagi ikutan party malam ini mau sambil ngopi juga boleh. Ini saya sudah ada kopinya. Ya sambil berasap juga boleh ya. Tidak apa-apa. Pokoknya kita lagi party di rumah. Itu sangat basic. Nah, tapi ada hal-hal yang penting yang di sini saya sudah kelompokkan. Kita akan bahas satu persatu malam ini, paling tidak sudah saya kumpulkan 5 hal yang perlu kita ketahui secara mendasar di OBS Studio. Apa sajakah itu? Langsung saja. Kita masuk ke yang pertama. Kalau kita mau menggunakan OBS Studio, tentu kita harus memahami yang namanya user interface. User interface itu artinya antar muka ya, tampilan yang ada di depan kita, OBS yang tampil di depan kita itu seperti apa, itulah yang disebut dengan user interface. Ya tidak banyak yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita pahami. Ya tentu kita akan melihat kalau misalnya baru pertama kita buka, kalau Anda bisa lihat di situ ada tulisan live 04 dan seterusnya, itu adalah area kerja. Saya bisa katakan itu project tempat kita merancang atau membuat video apa yang akan kita tampilkan atau video apa yang akan kita rekam menggunakan OBS Studio ini. Kemudian yang lainnya ya mungkin kita bisa lihat di bagian bawahnya ya, di situ ada hal-hal yang eh, sangat-sangat umum, sangat mendasar. Ada scene, ada source, ada audio mixer, ada scene transition dan control. Ya mungkin itu kalau kita mau pelajari lebih detail itu kita akan bahas di praktek tentunya.
Di sini kita tidak belajar praktek ya, kita hanya memahami seluk-beluk tentang OBS Studio yang mesti kita ketahui. Nah, user interface yang saya ingin tekankan di sini hanya posisi-posisi elemen seperti misalnya scene transition, source, audio mixer. Kalau Anda sudah berada di depan OBS ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, itu kita bisa ubah posisinya, kita bisa kunci posisinya biar kita tidak terganggu misalnya dengan tampilan kalau scene-nya sudah sangat kompleks, mungkin scene-nya sangat banyak atau source-nya juga sangat banyak, kita kurang lebar misalnya dan membutuhkan space yang lebih lebar sehingga kita bisa memindahkan salah satu elemen. Saya contohkan misalnya berikut ini. Oke, kita bisa perhatikan di situ. Saya ubah posisinya sebelah kiri ya. Ada audio mixernya saya letakkan sebelah kiri. Artinya user interface itu bisa kita ubah mau di kiri, mau di kanan, mau di atas. Ya dengan cara nanti praktiknya Anda bisa lakukan sendiri sebetulnya. Nah, hal itu yang perlu kita ketahui. Sehingga pada saat kita operasi atau mengoperasikan, kok tiba-tiba tampilannya begini. Mungkin ada teman kita yang jahil misalnya, tahu-tahu diubahnya posisinya, dipindahkannya. Kita tidak bingung lagi karena kita tahu bahwa user interface itu memang bisa diubah posisinya, baik itu ukuran maupun posisi itu bisa kita tentukan sekeinginkan kita, sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita masuk yang kedua, ini hal yang terpenting sebetulnya menurut pengalaman saya dalam menggunakan OBS Studio. Hal yang penting selain user interface adalah yang berikut ini, adalah profile. Kenapa kita mengetahui atau perlu mengetahui tentang profile dari OBS Studio? Kita bisa perhatikan di situ saya sudah pilih menu, misalnya ada menu profile namanya. Lalu saya ada beberapa profile. Tujuannya apa? Kalau kita sudah memahami atau sudah terjun lebih dalam ke OBS Studio ini, mungkin kita akan men-setting misalnya suara kita mau setting berbeda dengan yang lainnya. Atau pada saat kita mau streaming dan recording, kita mau melakukan setting yang berbeda. Agar setting itu tidak hilang atau tidak lupa ya, misalnya kita sudah mendapatkan satu setting yang terbaik menurut kita, baik itu gambar maupun suara yang menurut kita sudah terbaik, kita bisa menyimpan setting itu ke dalam profile ya. Itulah pentingnya profile. Saya contohkan, misalnya sekarang ini kan saya streaming, saya mempunyai satu profile khusus untuk streaming karena saya mendapatkan satu setting yang terbaik menurut saya karena sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Kalau Anda pernah lihat ada, saya coba streaming, yang saya lakukan, seolah-olah saya setting sendiri gitu ya, saya setting sendiri, ternyata hasilnya tidak begitu bagus. Dan settingan itu tidak saya simpan, yang salahnya itu tidak saya simpan, sehingga saya tidak bisa menganalisanya, kira-kira salahnya di mana setting saya ini, kok hasil streaming saya mungkin putus-putus, padahal katakanlah jaringan internet kita mungkin sudah cukup memadai, tapi kok hasilnya tidak begitu bagus. Mungkin itu kesalahan kita di satu sisi dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah kita harus simpan settingan itu dalam profile. Tentu kita pilih dari menu profile ya, bisa kita pilih new, lalu bisa kita pilih misalnya profile yang sudah ada, kita bisa duplikasi, kita bisa ubah namanya, dan kita bisa ekspor, serta kita bisa import. Maksudnya kalau misalnya Anda menggunakan komputer yang lain, kita sudah mendapatkan satu setting yang baik dengan katakanlah spek komputer yang sama. Kita mau pakai di komputer yang lain dengan spek yang sama, kita bisa ekspor dan import di komputer yang lain itu. Itulah fungsinya dari profile. Jadi mulai sekarang pada saat Anda menggunakan OBS Studio, hal yang perlu atau yang penting Anda lakukan pertama adalah dibuat dulu profilnya. Jangan serta-merta misalnya ikuti ada tutorial 40 menit, 20 menit belajar OBS langsung mahir. Tahu-tahu diajarin caranya begini, begini, ya berhasil memang. Tapi pada saat Anda menemui kendala, mungkin kita akan kesulitan. Pada saat kita salah setting, mungkin juga akan kesulitan. Nah, untuk itulah sebelum kita membuat project ya, sebelum Anda membuat project di OBS Studio,
saya sarankan selalu membuat profile. Misalnya kita mau membuat profile paling tidak 2 atau 3 profile yang Anda buat. Kenapa 2 atau 3? Karena OBS ini kan bisa digunakan 3 macam paling tidak, streaming, recording, dan sebagai virtual kamera. Itu yang ketiganya. Nah, paling 3 kita mempunyai 3 profile ini. Itu yang saya sarankan. Kenapa demikian? Karena mungkin saja settingan kita berbeda antara pada saat kita mau streaming ataupun pada saat kita mau recording, setting yang kita inginkan itu berbeda, sehingga kita membutuhkan profile itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi kawan-kawan semuanya yang akan menggunakan OBS Studio dalam pembelajaran misalnya atau streaming atau presentasi, saya sarankan selalu membuat profile. Lalu yang berikutnya, selain profile adalah scene collection atau collection skin kalau saya sering sebutnya. Kenapa kita harus membuat collection skin? Kalau kita kembali ke dasarnya lagi, kita perhatikan di OBS Studio itu kan, misalnya contoh berikut ini, atau contoh yang bisa Anda lihat di OBS Anda, dengan di atas kali itu ada misalnya layar hitamnya, itu adalah project yang akan kita buat. Nah, project itu kan diisi oleh scene. Scene itu tahu adegan ya, adegan-adegan yang akan kita buat dalam project kita. Nah, adegan itu mungkin akan berbeda sesuai dengan kebutuhan atau keperluan yang akan kita gunakan. Dalam contoh sederhana, kalau saya beberapa video yang saya buat untuk YouTube ini, terus terangnya saya buat menggunakan OBS, saya rekam menggunakan OBS. Jadi saya punya scene collection khusus untuk merekam YouTube misalnya. Ada juga saya buatkan scene collection khusus kalau saya mau membuat project untuk Instagram, karena ukurannya kan berbeda. Ya, mungkin juga kita mau buat untuk Twitter dan lain sebagainya. Jadi, paling tidak kita memiliki beberapa scene collection sehingga pada saat Anda membuat project yang baru dengan cara kita membuat new collection, jadi collection scene yang sebelumnya itu tidak akan hilang. Sebagai gambarannya bahwa scene itu dijadikan satu grup atau dikelompokkan dalam scene collection. Jadi semua scene yang Anda buat, misalnya kalau contoh berikut ini, nah, Anda bisa perhatikan dulu ya di bagian bawah itu, di bagian bawah itu kan ada beberapa collection scene. Jadi semua scene collection yang ada di scene itu tersimpan di dalam scene collection. Begitu kita buat scene collection yang baru, maka akan kita kelompokkan lagi masing-masing scene collectionnya. Kita kembali lagi ke scene sebelumnya. Nah, jadi itu penting sekali. Kita harus membuatkan collection yang baru setiap project yang akan kita buat. Gambarannya begini saja. Misalnya sekarang kalau Anda seorang pengajar, misalnya guru. Guru mengajar beberapa kelas, katakanlah ada kelas A, kelas B, kelas C katakan. Kita ingin membuatkan pembelajaran walaupun sama, tentu mungkin nama kelasnya kan berbeda atau jam kelasnya berbeda pada saat kita memberikan pembelajarannya. Nah, itulah tujuannya. Kita tidak mengacak-acak scene yang ada. Jadi kita buatkan dulu scene yang baru misalnya untuk kelas A. Kita buatlah misalnya scene-nya ada opening, ada materi pembelajaran, lalu ada hal-hal yang lain yang kita masukkan seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, lower third, gambar, image, video, suara dan lain sebagainya. Lalu kita kelompokkan dalam satu scene misalnya kelas A. Lalu berikutnya misalnya Bapak Ibu yang mau ngajar berikutnya adalah kelas B. Jadi yang scene kelas A ini biarin aja, biarkan scene itu jangan diganggu gugat ya. Sehingga pada saat Anda mau ngajar kelas A lagi ya tinggal buka scene kelas A. Ya begitu juga kelas B. Setelah kita buat kelas B, lalu kita lakukan pembuatan projectnya. Ada scene A, scene B, scene C dan seterusnya. Ada opening, ada materi, ada closing. Ya minimal 3 itulah ya. Minimal 3 itu kita kelompokkan lagi. Begitu juga yang lainnya. Gamer pun demikian. Ya, gamer pun demikian. Misalnya pada satu scene kita mau buat space camp-nya misalnya mau di sebelah kiri. Aduh, lalu berikutnya kita mau ubah scene-nya dengan base camp-nya sebelah kanan dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah fungsinya. Jadi semua collection scene atau semua scene yang kita sudah buat itu disimpan dalam collection scene namanya. Dan scene-scene itu menyimpan ya, menyimpan source. Jadi
urutannya, hierarkinya itu scene collection adalah kumpulan dari scene. Scene collection itu adalah kumpulan dari scene. Sedangkan scene itu adalah kumpulan dari source. Lebih kurangnya seperti itu, lebih gampangnya ya. Lalu yang berikutnya adalah configuration. Seperti kita sudah singgung di awal, bahwasanya OBS ini kan berfungsi paling tidak untuk 3 hal atau 3 kegunaan. Yang pertama adalah untuk streaming, lalu untuk recording, dan untuk virtual kamera. Kenapa kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu? Khususnya kalau kita mau streaming. Jangan kita tiba-tiba langsung streaming-streaming aja. Nanti hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Bisa saja koneksi kita tidak mumpuni sehingga kita perlu melakukan setting. Kalau kita sudah mahir, sebetulnya kita bisa melakukan setting sendiri. Karena ini kan berhubungan dengan berapa resolusi yang akan kita tampilkan dan berapa resolusi yang mau kita ingin penonton kita melihatnya. Itu berhubungan dengan bitrate sebetulnya. Lalu suara juga, kita mau formatnya seperti apa. Daripada kita bingung melakukan itu, OBS ini sudah menyediakan fungsi yang sangat-sangat baik menurut saya. Karena pengalaman saya ceritakan saja bahwa waktu itu saya pernah melakukan streaming di 2 platform, di YouTube dan di Facebook. Lalu saya coba setting sendiri. Saya coba misalnya untuk di YouTube-nya saya menggunakan encodernya GPU. Kemudian di Facebook-nya saya gunakan CPU. Ya harapan saya dengan perbedaan seperti itu maka akan berbagi gitu ya kinerja atau pekerjaan komputer saya. Ternyata hasilnya tidak maksimal. Suaranya sih lancar, nggak putus-putus. Tetapi gambarnya patah-patah. Itu karena saya seolah-olah saya sok tahu gitu ya, sok mau nyeting sendiri. Nah, padahal di OBS Studio ini sudah ada fasilitasnya untuk meminta kita atau membuat komputer kita itu sesuai settingannya dengan koneksi yang ada kalau streaming. Nah, untuk itulah kita memahami atau memerlukan yang namanya configuration. Kalau kita bisa lihat di sini ada untuk optimization ya. Jadi kita minta OBS men-settingkan untuk kita, dibuatlah secara optimal komputer kita ini kegunaannya untuk streaming. Jadi kita jangan sok tahu mau nyeting sendiri gitu ya. Mungkin banyak tutorial ya kalau kita cari di internet itu. Misalnya ini adalah settingan terbaik untuk streaming menggunakan laptop kentang misalnya. Ya bisa aja Anda ikuti. Tetapi sebaik-baiknya kita melakukan setting, maka yang menurut saya lebih baik itu adalah mesin sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Ya sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi kita lakukan saja setting secara otomatis karena OBS itu akan mengecek, dia akan memeriksa eh, komputer kita ini speknya apa, kinerjanya seberapa kuat gitu ya. Lalu dia akan memeriksa juga koneksi kita ini seberapa kenceng. Karena ini berbicara tentang bitrate itu tadi. Kalau misalnya kita maunya resolusi tinggi, tapi koneksi internet kita rendah, ya tentu penerimaan di user atau di audiens kita ya nggak bagus, walaupun di kitanya bagus. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi saya sarankan sebelum kita melakukan streaming, ini encoder khususnya menggunakan program ya, menggunakan software yang kita biasa gunakan ini ya, OBS. Harus kita lakukan, harus meminta OBS ini menentukan yang optimal untuk kita. Hanya yang kita tentukan itu yang paling penting itu ada dua. Kita maunya eh, yang smooth bener atau yang enggak smooth-smooth amat. Pokoknya sesuai dengan spek komputer kita. Caranya kita pilih dari tool configuration wizard namanya. Itu yang saya maksudkan di configuration itu. Sehingga ada 3 pilihan seperti yang kita lihat di layar ini. Kalau kita mau streaming ya pilihlah optimal untuk streaming. Kalau kita mau recording demikian juga. Ya walaupun kita bisa menentukan sendiri. Misalnya komputer kita ini kemampuannya agak canggih lah katakanlah. Kita maunya yang full semua, resolusinya tinggi dan lain sebagainya.
Tapi pada saat kita melakukan recording, ya bisa saja suaranya putus-putus misalnya, atau gambarnya patah-patah, karena kita memaksakan diri dengan settingan yang kita inginkan. Sebetulnya OBS sudah menyediakan fasilitas itu untuk melakukan setting ya agar hasilnya optimal. Itu bagian yang keempat. Yang terakhir kita akan lihat di bagian scene, source, dan lain sebagainya. Ya ini sebetulnya sudah kita singgung tadi ya. Kita perhatikan atau fokus pada scene, di sini ada scene. Contoh, ya scene ini tidak terbatas, adegan yang akan kita tampilkan ke audiens kita atau ke siswa kita itu kan tidak terbatas. Sesuai dengan yang kita inginkan. Selagi kita mau memodifikasi dan lain sebagainya, kita bisa membuat scene sebanyak-banyaknya. Tetapi ada satu hal yang paling penting, sebaiknya scene itu dikasih nama, contoh seperti ini. Kapan kita harus menampilkan scene itu? Kita kasih nama dan kita kasih nomor. Misalnya nomor 1 yang akan saya tampilkan, contoh yang saya streaming yang lalu, ya contoh nomor 1, 2, dan seterusnya. Saya juga lakukan untuk streaming yang sekarang ini, saya kasih nomor 1, nomor 2, sehingga kita nggak keliru. Begitu juga pada saat kita pembelajaran. Pada saat pembelajaran kita nggak, misalnya kuis katakanlah ya, sekarang kita saatnya kuis. Kita sudah buat kan misalnya scene-nya nomor 3. Tahu-tahu kita tampilkan scene keempat. Sementara scene keempat itu adalah kunci jawaban dari kuis. Gitu kan. Jadinya lucu kan. Padahal kita mau memberikan soal, tahu-tahu sudah ada jawabannya. Nah itu maksudnya kenapa scene itu harus dikasih nama dan dikasih nomor, sehingga kita nggak kebolak-balik gitu ya menampilkannya. Lalu sebaiknya juga selain nomor, kalau yang lebih kompleks, kalau khususnya Anda yang mau presentasi misalnya ya, katakanlah mau menjual produk atau apa, setiap scene itu selain kita kasih nomor, selain itu kita juga kasih waktu. Berapa lama misalnya scene ini akan ditampilkan ke audiens, atau berapa lama scene ini akan ditampilkan kepada siswa kita. Sebaiknya juga ditambahkan misalnya nama scene-nya, kalau saya di sini saya tulis user interface, isinya apa aja gitu ya. Isinya menyangkut apa aja di user interface itu. Nah, begitu maksudnya untuk penamaan scene, nah, urutan dan lain sebagainya. Nah, seperti saya katakan tadi, semua scene yang ada di sini, collection scene yang ada di sini itu tersimpan di collection scene di menu. Ya, kita lihat tadi ini dia. Seperti contoh ini, saya banyak sekali, ada beberapa. Ada RMK, Raihan, dan lain sebagainya. Itu semua scene collection. Dan isinya berbeda-beda tentunya. Maksudnya apa? Jadi kalau saya mau membuat satu project, tidak mengganggu scene yang sudah ada. Sehingga kalau saya membutuhkan di berikutnya atau kemudian hari, saya nggak repot lagi untuk melakukan setting. Tapi catatannya adalah, kalau Anda menggunakan sumber daya itu artinya source-nya ya, apakah itu berupa suara, gambar, atau video, itu harus tetap di posisi yang sama. Jangan kita pindah-pindahin atau kita hapus. Ya walaupun scene-nya sudah bagus, kita simpan misalnya, scene collection-nya sudah banyak, tetapi gambarnya tahu-tahu udah pindah posisinya, foldernya udah berubah nama misalnya, ya dia akan nggak tampil lagi. Karena itu penting. Makanya yang paling penting itu adalah mengorganisasi. Jadi sebelum kita melakukan setting atau membuat satu project di OBS ini, kita harus selalu mengorganisasi file-file yang akan kita gunakan. Kita buatkan saja satu folder khusus, misalnya OBS. Lalu di dalamnya kita buatkan lagi folder khusus. Misalnya scene 1 ini untuk, katakanlah kalau Anda pengajar ya atau guru, ini kelas 5, ini kelas 6, ini kelas 7, dan seterusnya. Atau kalau Anda gamer ya terserah Anda mau kasih nama misalnya game apa dan seterusnya. Atau Anda yang mau merekam video, kayak saya ini kan merekam video untuk YouTube, rata-rata saya menggunakan OBS. Saya kasih semuanya, saya organisasi dengan baik. Saya kasih nama OBS, lalu di dalamnya saya kelompokkan ini semua video yang berhubungan dengan OBS tentunya. Kalau saya contohkan ya, kita kemarin belajar scene collection dan juga belajar scene transition. Ya, kita perhatikan ada satu perubahan itu ya. Perubahan dari scene 1 ke scene yang lainnya. Saya kembali lagi ke scene yang ke-6, ke-5. Nah, itu ada animasi logo. Ada animasi logo. Ya, kita ada kemampuan video editing sedikit saja ya, kita buat scale lalu kita putar ya, kita jadikan scene transition.
itu akan lebih menarik dibandingkan kita menggunakan yang biasa. Nah itu, file itu kan dipanggil artinya, dipanggil dari folder yang ya di mana kita melakukan setting itu. Jadi itulah mengapa penting untuk mengorganisasi semua file yang digunakan dalam project pembuatan OBS. Selain scene collection itu bisa kita kasih nama, kita juga bisa ekspor. Sehingga disarankan berikutnya, selain Anda membuat scene collection, langsung kita ekspor, kita simpan, kita amankan gitu ya. Sehingga kalau kemudian hari kita membutuhkannya lagi, kan mungkin saja kita lupa, ini kayak kemarin gimana sih saya misalnya nyetingnya, kayaknya agak-agak beda deh. Ya dengan begitu kita tinggal buka saja scene collection yang sudah ada itu kita import kembali kan, sehingga tampilannya akan sama seperti yang sudah kita lakukan. Untuk materi-materi yang saya bahas sekarang, ini kan kita hanya membahas teori istilahnya ya, secara teori. Nah, untuk semua teori yang kita bicarakan sekarang, itu ada tutorialnya, saya buatkan. Jadi kamu biar nggak ketinggalan, mungkin di subscribe aja dulu. Subscribe, aktifkan loncengnya, sehingga semua yang kita bicarakan sekarang ini di dalam teori ini itu ada prakteknya. Nah, saya ingin katakan begini, saya dalam pembuatan praktek, saya inginnya Anda hanya benar-benar praktek gitu. Ikuti aja langkah-langkahnya, tap 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 selesai. Tetapi sebelum Anda praktek harus memahaminya dengan mengikuti ya salah satunya materi ini. Makanya kedepannya saya akan terus-menerus seperti ini. Semua materi yang akan saya sajikan, bukan saja OBS ya, yang lainnya. Kita pahami dulu teorinya, kita mengerti mengapa harus begini, baru setelah kita paham, kita jalankan prakteknya dengan mudah. Kalau saya simpulkan, sebelum kita membuat project ya, sebelum kita membuat project di OBS Studio, hal yang pertama kita lakukan adalah profile. Ya, membuat satu profile untuk pekerjaan kita. Paling tidak kita harus siapkan 3 profile. Yang pertama untuk streaming misalnya. Lalu yang kedua profile tersendiri untuk recording. Jika perlu recording ini kita bagi lagi. Misalnya ini untuk recording pada saat saya membuat video YouTube. Ini recording pada saat saya membuat video pembelajaran. Ini profile lagi pada saat saya membuat katakanlah main game. Kalau Anda gamer kan. Itu yang harus kita lakukan. Lalu setelah profile kita harus membuat scene collection. Jadi langkah yang pertama buka OBS-nya, langsung kita buat dulu profile. Tapi kalau misalnya Anda sudah ada profilnya ya nggak harus tiap 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 membuka langsung buat profile, tidak juga ya. Yang penting kegunaannya, kita sudah punya profile. Setelah membuat profile kita harus membuat scene collection. Sehingga scene collection kita itu tidak berantakan, yang ada itu nggak hilang, yang sudah kita lakukan itu ya kita bisa simpan. Setelah membuat, kalau sudah jadi, selalu disarankan, saya sarankan selalu disimpan atau diekspor. Ya tentukan saja foldernya di mana. Sehingga di kemudian hari pada saat kita membutuhkan profile itu, kita tinggal panggil. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita melakukan konfigurasi. Kita ini mau OBS ini buat ngapain? Buat apa? Buat streaming kah? Buat recording kah? Atau buat virtual kamera? Ya kita tentukan konfigurasinya pertama. Jadi itu yang perlu kita lakukan pada saat OBS. Jangan tiba-tiba atau serta-merta babi bu istilahnya kan. Kita buka OBS, ikuti caranya, tahu-tahu jadi. Bukan begitu caranya. Yang harus kita lakukan sehingga kita itu mendapatkan hasil yang optimal. Ya, itulah makanya perlu diberikan penjelasan seperti ini. Ya saya inginnya ya kawan-kawan misalnya yang menyaksikan ini mengerti cara menjalankan OBS yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Itulah hal-hal yang penting. Ya kalau ada yang mau ditanyakan ya misalnya kawan-kawan mau berkomentar dengan senang hati, saran misalnya bahkan mau berbagi begini cara yang baik lagi atau yang lebih baik, kita sharing bisa seperti itu. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa materi yang saya sampaikan sekarang itu ada tutorial langkah-langkahnya berupa praktek dan itu ada di video baik sebelumnya ataupun setelahnya. Ya, kalau biar kamu nggak ketinggalan, boleh di subscribe. Selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.